Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di malam hari ini kita bakal bahas saham Koal. Dimana aku baru ngeh ternyata udah 1 minggu ini kita belum bahas saham Koal sama sekali. Jadi ya udah kita hari ini hari ini kita bakal bahas saham Koal. Dimana hari ini memang harga Koal memang masih cenderung naik termasuk ITMG di awal sesi. Tapi ternyata di penutupan ditutup di minus 0,36. Kalau kita lihat hari ini IHSG dia turnover cukup lumayan 15 triliun dan dia ditutup di hammer bullish, dia ditutup di harga paling atas yaitu di 6.643 atau naik 0,61%. Kalau kita lihat hari ini asing net sell 106 billion kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk IHSG sebenarnya udah mulai bagus di mana dia tutup di atas harga resist dia dan sekarang menjadi support di 6.600 seperti itu. Ya semoga aja di hari Jumat besok kalaupun ada taking profit itu tidak sampai jebol ke 6.620 ke bawah kayak gitu. Dijaga di area support. Ya bagus-bagus lagi kalau besok bisa naik sampai 0,5 ke atas kayak gitu. Kalau kita lihat memang MACD juga udah mulai membentuk golden cross. Hampir membentuk golden cross untuk MACD-nya sendiri. Jadi gitu untuk IHSG sendiri. Dan sebelumnya buat teman-teman yang mau gabung belajar trading nanti linknya bakal aku kasih di deskripsi seperti itu. Yang tadi pagi udah cuan gitu kan The Geek, nanti teman-teman mungkin bisa sedekahkan sebagian harta teman-teman kayak gitu. Jangan terlalu pelit dengan harta teman-teman seperti itu ya. Buat teman-teman hari ini The Geek naik sampai 20% nih di jam 8 ya. Ini kita tidak tipu-tipu di sini. Jadi buat teman-teman selamat yang udah beli The Geek. Ya kenapa saya nggak sematkan di grup, saya cuma chat biasa ya, karena takutnya nanti kalau teman-teman beli The Geek dan ternyata disimpan jangka panjang, itu nanti bakal dipertanyakan, Bang The Geek gimana? Padahal The Geek memang niat saya buat 1 hari, tapi ternyata memang dikonfirmasi naik sampai 20%, seperti itu. Jadi pembahasan hari ini yaitu Koal, di mana Koal juga beberapa hari ini di Newcastle Ice Cold memang masih naik dan dikonfirmasi juga di harga saham-saham dari Koal itu sendiri. Yang pertama kita bahas ada Harum, kita hapus dulu telegramnya. Harum hari ini naik 5% atau ke 10.725. Kalau kita lihat asing net buy yang cukup banyak 16 billion, pembelian paling banyak CS, ZP, AK, BK, CC, cantik-cantik banget. Yang keluar KI, KI, AI, YU, PD, AZ dan sebagainya. Aku lihat di sahamnya Harum cakep-cakep banget yang ngumpulin sahamnya kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan data saham Indonesia di beberapa hari ini mana tadi? Aduh, belum aku masukkan kan. Harum. Harum sendiri dia memang masih diakumulasi sama asing kayak gitu. Jadi wajar kalau seumpama si Harum ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Apalagi setelah dia keluar dari zona downtrend, dia breakout seperti itu. Dia breakout lalu dia dinaikkan tinggi. Ya dia sebenarnya bukan membentuk zona downtrend sih, tapi dia lebih membentuk ke apa namanya? Ke ini dia. Nah, kemarin kan di sini dia membentuk pola bullish flag, teman-teman. Kalau teman-teman ketahui, dan kita udah bahas dia kalau sama nanti breakout dari area ini dia bakal naik tinggi banget. Ternyata ya aku kira hanya sampai ke arah sini, ke arah tertinggi dia di 9.500, ternyata melebihi ekspektasi yang kita harapkan. Dia jebol sampai 10.000 ke atas. Itu menandakan untuk Harum sendiri dia bullish yang sangat tajam menurut saya. Kalau kita lihat juga hari ini dia naik disertai dengan volume yang cukup banyak. Kalau kita lihat juga MACD-nya juga masih tajam menuju ke atas dan bar chart di atas 0 juga mulai tebal kembali. Sebelumnya ini udah mulai menipis, tapi di sini ditebalkan kembali MACD-nya. Jadi semoga aja tidak jebol dari area support dia yaitu di 9.550 untuk si Harum sendiri. Kayak gitu. Ya, dia masih mengalami bullish atau teman-teman udah beli di area mana gitu kan. Tinggal nanti gunakan strateginya kalau teman-teman udah beli di daerah bawah, jangan sampai nanti di bawah turun kembali.
Semoga aja sih di bawah naik yang lebih tinggi ya teman-teman, harapan dari kita sendiri. Kayak gitu. Ya jangan sampai jebol di 9.550 aja, udah itu aja intinya. Jadi gitu untuk saham Harum. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Indi, di mana Indi hari ini sempat naik sampai 1815. Tapi akhirnya dibawa turun sampai 1725. Kalau kita lihat menggunakan analisanya, hari ini asing net buy 5 billion. Pembelian paling banyak AK, SQ, YU, BK, dan penjualan paling banyak DR, YB, AO, KI, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya, maaf untuk data saham Indonesianya, untuk Indi sendiri dia hari ini diakumulasi, dan memang beberapa hari ini asing masih cukup masif mengakumulasi dari sahamnya Indi sendiri. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk Indi dia sebenarnya masih bagus menurut saya. Karena si Indi ini dia kalau kita lihat dia punya daerah konsolidasi. Daerah konsolidasi dari sini, maaf aku garisin aja. Dari daerah sini di 1595 sampai ke 1700 berapa ini? 1750. Kalau seumpama 1750 jebol dan ditutup di atas itu, ya targetnya memang ke 1800. Tapi kalau Indi kan memang dia rawan-rawan gimana gitu kan ya. Kalau seumpama dia turun, ya dia turunnya bakal dalam. Bakal dalam ya, tapi semoga aja dia konfirmasi tutup di atas 1820 ke atas nih. Tadi kalau teman-teman lihat dia kejedot resist langsung dibawa turun. Ya kalau sama teman-teman beli sekarang ya menurutku nggak menarik kayak gitu, kecuali kalau tadi teman-teman mainnya buat tektokan. Kalau buat disimpan ya masih tanggung banget areanya. Kalau kita lihat rentan harganya nih, ini ke bawah ke atas, maaf ke atas hampir 5%, ke bawahnya 7%. 1:1,2 kayak gitu. Jadi menurutku ya jangan dulu kalau seumpama teman-teman mau disimpan. Tapi kalau di tektokin sih tergantung dari strategi masing-masing. Kayak gitu. Dan MACD juga udah mulai menuju ke atas. Ya kita tunggu-tunggu aja mungkin di daerah 1700. Semoga aja di 1700 gak dijebol kembali nih di sini nih. Di 1700 teman-teman bisa buy on support juga di sini, tapi supportnya support minor. Jadi bisa teman-teman beli di situ. Kayak gitu ya buat teman-teman. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Doit, di mana Doit hari ini ditutup di 280. Kalau kita lihat asing net sell, pembelian paling banyak PD dan penjualan paling banyak YP. Kalau kita lihat menggunakan data saham Indonesia, untuk Doit memang beberapa hari ini didistribusi sama asingnya. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya juga bandarnya distribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri, Doit memang belum tutup di atas neckline dia di 290. Karena area aman dia memang di 290 di sini kalau teman-teman tahu. Kalau dia minggu ini belum bisa tutup sampai 290, ya menurutku tetap wait and see dulu aja. Kita nggak usah beli dulu aja. Kalau sama teman-teman mau, mending nanti buy on breakout di atas 290. Kalau sama 290-nya jebol lagi, ya teman-teman pikirkan aja. Kalau sama tutup di bawah 290 bisa cut loss terlebih dahulu. Tapi harapan saya sih dia bisa tutup di atas 290. Kalau kita lihat juga MACD udah mulai mendukung di sini. Barcat juga udah di atas 0. Jadi semoga aja dia besok bisa ditutup di atas 290. Kalau semama besok masuk ke 290, saya juga mau mencoba untuk pantau dari sahamnya Doit. Tapi ini hanya sebatas teknikal. Kalau kita lihat tadi bandar keluar sebelum-sebelumnya, dan juga asing juga dia masih keluar. Kayak gitu. Kalau kita lanjutkan aja ke saham berikutnya, di saham berikutnya ada Adaro. Adaro hari ini naik 10 poin atau ke 1935. Kalau kita lihat asing net buy 16,88 billion, pembelian paling banyak PD, penjualan paling banyak DR. Kalau kita lihat menggunakan data saham Indonesia, untuk Adaro memang dia masih diakumulasi sama bandarnya dan juga sama asing, tapi beberapa hari ini saja udah mulai akumulasi. Tapi memang secara keseluruhan dari saham Adaro sendiri masih didistribusi dan cukup masif. Tapi menurutku ini masih
menjadi menarik untuk si Adaro sendiri. Apalagi secara teknikal Adaro dia naik cukup tajam di sini. Dia membentuk kenaikan lebih dari 45 derajat. Jadi maksudnya di sini adalah dia bullishnya bullish yang sangat strong bullish kayak gitu. Ya target dia memang di awal-awal memang dia tutup di 2000. Aku udah bilang sama teman-teman dan juga udah dibilangin sama Papi Jamal waktu di sini di area-area di area-area flagnya di sini dia bakalan konfirmasi ke 2000 dan aku udah bilang iya gitu. Aku udah iyakan. Kenapa ya? Karena memang dia udah mulai bagus dari segi bandarmologinya sebelum bandarmologi atau broker summary itu ditutup. Dan ternyata benar dia berhasil breakout dari area flagnya di sini dan akhirnya naik sampai sekarang. Ya semoga aja dia disegerakan naik di atas 2000 seperti itu aja. Target pertama memang di 2000. Ya tapi kalau teman-teman baru mau beli ya tetap hati-hati, jauh banget gitu supportnya. Jadi gitu aja, ini kemarin kan juga dia nutup gap di sini, ada gap ditutup. Jadi ya menurutku kalau yang punya daerah dari daerah bawah bisa tunggu aja taking profit di 2000 kayak gitu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada PTBA. PTBA sangat disayangkan sekali hari ini tutup di previous close. Asing net sell 10 billion, pembelian paling banyak AZ, penjualan paling banyak AK, CS, RX, BB, YB, BK. Wow, ini broker asing sultan semua yang keluar. Jadi buat teman-teman perlu diperhatikan untuk si PTBA sendiri. Kalau kita lihat menggunakan data saham Indonesianya, PTBA sendiri memang masih didistribusi secara keseluruhan sama bandarnya, sama asingnya. Kalau sama bandar memang beberapa hari yang lalu masih diakumulasi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk PTBA ya dia masih berada di sini teman-teman. Dia kemarin sebenarnya udah breakout dari zona flag dia nih di sini. Dan sekarang dia masih menguji. Nah, mungkin aja dia mengujinya di sini dia membentuk sideways. Bisa aja dia membentuk sideways atau kalau dia mau dia turun dulu ke area-area support di 2660. Kalau teman-teman mau beli ya mending beli di daerah-daerah situ aja. Kalau jebol kan tinggal cut loss-nya pendek-pendek aja. Dan target dia ada di 2800. Kalau beli sekarang gimana? Kalau beli sekarang ya menurutku belum asik. Dimana dia kalau turun mana nah ini dia. Kalau turun dia ke sini 2%, maaf ya 2%, ke atasnya dia 3%. 1:1,5 menurutku belum cukup bagus untuk kita koleksi. Mending nunggu aja di daerah 2700. Seperti itu. Kalau kita lihat volume hari ini juga cukup tipis sebenarnya, tapi kalau kita lihat MACD memang udah mulai membentuk ke bawah. Barcat di bawah Barcat di atas 0 juga udah mulai menipis. Jadi tetap hati-hati buat teman-teman kalau mau beli PTBA di harga sekarang. Kayak gitu. Ya kita lihat aja nanti Newcastle Ice Cold-nya dia bakal kemana. Kali aja besok menjadi boom gitu kan di Newcastle Ice Cold, tidak ada yang tahu. Kita cek aja di pagi hari setelah subuh gitu kan, dicek apakah Newcastle Ice Cold-nya dia bakal terbang atau enggak. Lanjut ke saham yang terakhir. Di saham yang terakhir ada ITMG, di mana ITMG hari ini turun 0,36%. Kalau kita lihat asing net sell 5,91 billion. Pembelian paling banyak AK, penjualan paling banyak YU, ZP, BB, BK, LG, YB. Broker sultan kembali yang menjual dari saham ITMG. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk ITMG, memang ITMG beberapa hari didistribusi sama bandarnya. Dan juga kalau kita lihat secara keseluruhan bandar sebelum penutupan broker summary masih akumulasi. Kalau kita lihat untuk asingnya sendiri memang masih distribusi. Kalau kita lihat secara teknikalnya sebenarnya untuk ITMG dia udah keluar dari zona downtrend dia di sini nih. Dia ada zona downtrend dan ternyata udah breakout kayak gitu. Dan kalau mau ke support ya supportnya sebenarnya tipis-tipis aja, dia ada di 19.000. Kalau 19.000 dijebol ya mending menurut saya udah tidak terlalu menarik untuk ITMG.
Tapi kalau seumpama masih dijaga di atas 20.000 atau 19.000, menurutku masih layak untuk dipantau dari ITMG sendiri. Karena mengingat dari saham-saham kual yang lain, kalau kita lihat tadi dia memang masih melanjutkan uptrend kayak gitu. Tapi kalau kita lihat MACD dia mulai melandai ke bawah dan bar chart di atas 0 sudah mulai semakin menipis. Seperti itu. Jadi tetap hati-hati buat teman-teman, kalau mau buy on support bisa di daerah 20.000. Seperti itu ya buat teman-teman, mungkin gitu dulu aja video dari belajar trading. Semoga besok menjadi hari yang menyenangkan buat teman-teman, dan semoga juga kita bisa mendapatkan cuan yang cukup lumayan. Seperti itu ya buat teman-teman. Jangan lupa video ini semuanya disclaimer on. Jadi buat teman-teman, analisa kembali apa yang telah kami analisakan. Gitu aja, see you next time. Bye bye.